Selamat pagi, siang, sore kepada rekan-rekan saya semua. Saya dan teman saya kelompok 8 telah melakukan sebuah wawancara dan pada malam ini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami dapatkan. Sebelum memulai, yang kami hormati Bu Rahmawati SPSI MA selaku dosen pengampu studi perkembangan peserta didik yang telah memberikan ilmu kepada kami. Berikut akan kami paparkan hasil wawancara serta analisis menurut ilmu yang telah kami dapatkan. Pertama kami dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ditya Tentara Maheswari. Yang kedua ada rekan saya, Najla Aulia Ramadhani. Selanjutnya ada Syalsa Sabila. Dan yang keempat ada Zaskia Mustika Mega. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu saat melakukan wawancaranya. Kami melakukan wawancaranya tidak secara langsung, namun secara online atau menggunakan media Google Meet pada tanggal 26 Mei 2025, tepatnya jam setengah 8 malam hingga jam 8 lewat sedikit. Narasumber yang kami tanyai bernama Syifa Ataya Kusuma. Beliau adalah siswi dari SMKN 1 Bogor kelas 11. Kami akan membahas tentang uh, nyontek nyontek saat ujian gitu. Kita menanyakan pendapat tentang narasumber tersebut. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit sistem pelaksanaan ujian di SMKN 1 Bogor tersebut. Sistem pelaksanaan ujian di SMKN 1 Bogor berbasis website dan disediakan oleh sekolah. Para siswa mengerjakan seluruh ujian menggunakan telepon genggam masing-masing ujian. Kini penggunaan website untuk ujian semakin marak digunakan imbas kemajuan teknologi yang signifikan. Meskipun bersifat praktis dan mudah digunakan, penggunaan website untuk ujian justru membawa dampak buruk yang membuat siswa mudah melakukan kecurangan atau menyontek ketika ujian sedang berlangsung. Ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan dan berikut adalah jawaban dari narasumber. Pertanyaannya yang pertama, berdasarkan pengalaman, seberapa sering kamu melihat atau mendengar kasus kecurangan di sekolahmu? Menurut yang kami dapat dari narasumber, cukup sering, terlebih ketika ujian. Saya kerap mendengar cerita dan cara mencontek dari teman saya, apalagi kalau tugas harian. Teman-teman saya sering banget buat saling menyalin jawaban satu sama lain. Mereka tidak kehabisan cara untuk mencontek. Pertanyaan kedua, menurutmu, apa alasan utama teman-temanmu atau siswa lain melakukan kecurangan, baik saat mengerjakan tugas maupun ketika ujian? Jawabannya, karena mereka takut mendapat nilai jelek, ataupun kadang mereka belum belajar, sehingga saat ujian mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, sehingga mereka berpikir harus mencontek untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kalau mencontek tugas biasanya karena tugas menumpuk, dan mereka menjadi malas dan lebih memilih untuk mencontek. Nah, dari dua pertanyaan itu, kita menganalisis narasumber mereka sangat Narasumber merasa sangat sering melihat kasus kecurangan yang ada di sekolah, terutama saat pelaksanaan ujian. Meskipun web ujian sudah diatur dengan baik untuk mengurangi tindak kecurangan, namun para siswa selalu punya cara untuk tetap bisa melanjutkan aksinya. Dengan ujian berbasis online, para siswa melakukan tindak kecurangan melalui Chrome untuk mencari jawaban dari setiap soal ujian. Tidak hanya saat ujian, namun untuk tugas harian pun, para siswa sudah terbiasa untuk saling mencontek dan tidak berusaha menyelesaikan tugas tersebut secara individu masing-masing. Salah satu alasan yang membuat siswa berani untuk melakukan kecurangan saat ulangan adalah rasa takut ketika mendapatkan nilai yang tidak bagus atau jelek. Rasa takut ini berkaitan dengan dua teori psikologis diantaranya, yaitu teori psikoanalisis oleh Freud dan teori sosial kognitif oleh Albert Bandura. Berdasarkan teori psikoanalisis, itu rasa takut untuk mendapatkan nilai yang tidak bagus adalah hasil dari konflik antar ID atau keinginan dasar untuk mencapai sesuatu yang superego atau moralitas dan nilai-nilai yang merasa takut akan konsekuensi negatif seperti timbulnya perasaan malu dan takut mengecewakan orang tua. Teori kognitif juga menjelaskan bahwa rasa takut tersebut akan mendorong seseorang untuk mencari perilaku yang akan melindungi dirinya dari kegagalan ataupun hal negatif yang dirasakan. Selain itu, rasa malas untuk belajar dan mengerjakan tugas secara individu membuat keinginan siswa untuk mencontek semakin meningkat karena mereka merasa bahwa dengan mencontek mereka akan mendapatkan nilai yang lebih bagus dibandingkan harus belajar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dan analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini kami menanyakan, menurut narasumber, apa sih dampak jangka pendek dan panjang dari kecurangan yang kerap dilakukan oleh siswa di sekolah? Jadi narasumber menyampaikan bahwa dampak pendeknya mereka jadi senang dapat nilai bagus, ranking tinggi, dan merasa puas. Sedangkan dampak panjangnya mereka jadi ketergantungan, nantinya mereka akan keteteran di masa depan karena tidak mengerti apa-apa. Kemudian,
Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pandangan narasumber tentang nilai yang didapatkan dari hasil mencontek? Apakah nilai tersebut punya arti tersendiri bagi narasumber? Jadi narasumber menjawab bahwa ia merasa nilainya itu jadi nggak ada artinya karena bukan hasil dari diri dia sendiri. Menurut narasumber, mending dapat nilai kecil tapi hasil jujur mengerjakan sendiri daripada nilai besar tapi hasil mencontek. Boleh di next? Kemudian ada hasil analisis kasus dari pertanyaan yang kita ajukan dan jawaban yang disampaikan. Jadi dampak jangka pendek yang akan diterima para siswa setelah melakukan tindak kecurangan adalah merasa senang dan bangga akan nilai yang didapatkan meskipun hasilnya didapatkan dari kecurangan. Jadi berdasarkan teori perkembangan emosi oleh Goleman, rasa senang ini akan membuat siswa kehilangan motivasi untuk terus belajar dan berlatih karena terlalu berlarut pada kegembiraan sehingga meremehkan usaha dalam proses pembelajaran. Namun, hal itu pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang buruk karena siswa akan ketergantungan dengan bantuan orang lain dan tidak mau berusaha sendiri karena tidak percaya diri akan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Jadi, rasa tidak percaya diri itu muncul pada peserta didik karena disebabkan sebelumnya telah mendapatkan feedback yang kurang baik saat menyampaikan ide atau pendapat. Oleh karena itu, seharusnya para guru itu dapat memberikan apresiasi atau feedback yang positif atas keberanian yang telah ditunjukkan siswa saat menyampaikan pendapatnya sesuai dengan teori humanistik yang disampaikan oleh Carl Rogers. Boleh di next. Kemudian hasil analisis lainnya yaitu narasumber merasa bahwa nilai yang didapatkan dari kecurangan tidak ada artinya dan tidak akan merasa puas karena hasilnya bukan berdasarkan hasil usaha dari diri sendiri. Nilai yang kecil dengan proses yang jujur akan selalu jauh lebih baik dibandingkan nilai bagus namun dari hasil mencontek. Jadi hal ini berkaitan dengan teori kognitif menurut Piaget bahwa pentingnya mindset untuk menghargai proses siswa dibandingkan hanya berfokus pada hasil akhir atau jawaban yang benar karena kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif anak. Jadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya yaitu para guru dapat mengubah metode pembelajaran menjadi lebih efektif untuk membangun kompetensi peserta didik. Boleh di next. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kita menanyakan bahwa untuk melakukan pencegahan maupun solusi apa yang kira-kira bisa dilakukan sekolah untuk mengurangi angka kecurangan ataupun peran dari kamu sebagai siswa, apa yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang jujur. Jadi narasumber menyampaikan bahwa solusinya guru bisa mencari sistem pembelajaran yang sesuai dengan menghindari sistem menghafal, kembali menggunakan sistem ujian dengan kertas. Ketika ujian pun pengawas harus lebih aware untuk mengecek siswanya agar tidak melakukan contek-mencontek. Jadi sebagai siswa sendiri, ia merasa harus jujur kepada diri sendiri, nggak membantu teman untuk mencontek dan dapat meningkatkan kesadaran diri. Kemudian pertanyaan selanjutnya menurut narasumber, apakah kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu alasan bagi siswa untuk terus merasa nyaman dalam melakukan kecurangan saat ulangan? Jadi ia menyampaikan bahwa teknologi menjadi salah satu faktor kenapa siswa jadi mudah mencontek. Jadi guru yang tidak aware dengan keadaan sekitar itu jadi semakin memudahkan siswa untuk mengakses contekan melalui platform daring seperti Google hingga ChatGPT. Jadi padahal kemudahan akses teknologi itu bisa aja dimanfaatkan buat menjadi sumber belajar. Untuk hasil analisisnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan di atas, hasil analisisnya adalah penilaian terhadap kemampuan siswa dalam memahami konsep pembelajaran dapat dilakukan dengan metode evaluasi yang berbeda, seperti dalam bentuk observasi. Penilaian proyek sehingga tidak hanya berfokus pada tes pilihan ganda saja saat pelaksanaan ujian, para guru disarankan untuk lebih aware saat mengawasi berjalannya ujian, sehingga hal itu akan mengurangi keinginan siswa untuk tidak menyontek. Dalam menghadapi masalah ini, narasumber berusaha untuk tetap percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak membantu siswa lainnya untuk mencontek. Berusaha jujur saat menjalani proses pembelajaran akan membentuk kejujuran dan rasa tanggung jawab yang menjadi bagian dari nilai moral yang seharusnya dimiliki oleh setiap peserta didik. Kondisi ini berkaitan dengan teori perkembangan moral yang disampaikan oleh Kolbe. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori belajar sosial dari Albert Bandura. Ketika siswa melihat teman-temannya berhasil menggunakan teknologi untuk mencontek dan mendapatkan nilai yang baik tanpa konsekuensi, mereka cenderung meniru perilaku tersebut karena adanya penguatan tidak langsung. Kurangnya pengawasan dari guru memperkuat keyakinan bahwa perilaku tersebut aman dilakukan. Namun, seperti yang disebutkan narasumber, teknologi seharusnya bisa menjadi alat bantu belajar yang positif. Dalam konteks ini, guru memiliki peran sebagai model perilaku yang bisa menunjukkan cara memanfaatkan teknologi yang secara sehat untuk mendukung proses pembelajaran, bukan untuk kecurangan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu setelah narasumber atau
teman dari narasumber pernah mencontek, bagaimana perasaan narasumber tentang diri sendiri atau self-esteem dan keyakinan narasumber pada kemampuan sebenarnya. Jawaban dari narasumber adalah adanya rasa tidak puas karena nilai yang dihasilkan itu bukan hasil jerih payah dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu saat melihat teman lain mencontek, sejauh mana hal itu mempengaruhi suasana emosi narasumber dan dorongan dari narasumber untuk ikut mencontek atau justru menahan diri. Apakah apa yang biasanya narasumber pikirkan dalam momen itu? Narasumber menyampaikan bahwa ia berpikir kenapa teman-teman di sekitarnya itu bisa mencontek, padahal seharusnya mereka belajar dari jauh-jauh hari. Tetapi balik lagi ke diri sendiri, karena narasumber merasa itu hal yang aneh, jadi bikin narasumber tidak ingin ikut melakukan hal tersebut atau mencontek. Tidak menutup kemungkinan ketika narasumber kelas 10 pernah sekali mencontek, tetapi narasumber merasa tidak puas dengan hasilnya. Jadi sekarang narasumber lebih memilih untuk belajar dibandingkan mencontek. Untuk hasil analisis dari kedua pertanyaan tersebut, ada pertanyaan yang pertama, hasil analisisnya adalah perasaan tidak puas ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai ideal yang dimiliki narasumber dengan tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan humanistik Carl Girls, hal ini disebut sebagai inkongruensi, yaitu ketika perilaku nyata seseorang tidak sesuai dengan self-concept atau gambaran diri idealnya. Akibatnya, muncullah perasaan tidak nyaman atau rendahnya harga diri. Hal ini juga menunjukkan bahwa narasumber memiliki tingkat refleksi diri yang baik dan mampu menyadari pentingnya pencapaian yang autentik, bukan hasil kecurangan. Dengan kata lain, kepercayaan pada kemampuan diri akan lebih terbentuk jika nilai yang diperoleh berasal dari usaha sendiri, bukan manipulasi. Dalam analisis ini, teori psikososial Erik Erikson dapat digunakan, khususnya tahap identity versus role confusion, yang relevan pada masa remaja. Narasumber sedang membentuk identitas moralnya sendiri. Meskipun sempat terpengaruh untuk mencontek di masa lalu, pengalaman tersebut memberikan pelajaran yang memicu refleksi moral dan membentuk keputusan jangka panjang untuk tidak lagi melakukan kecurangan. Selain itu, teori kecerdasan emosional dan Daniel Goleman juga dapat diterapkan, terutama pada aspek kesadaran diri dan juga pengaturan diri. Narasumber menunjukkan bahwa kemampuan mengenali emosi dirinya sendiri saat merasa aneh dengan perilaku orang lain dan mampu mengontrol dorongan agar tidak ikut terbawa arus. Ini menunjukkan kontrol diri yang berkembang dengan baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ketika tekanan nilai meningkat, sosok atau sumber dukungan emosional apa, misalnya teman, guru, anggota keluarga, yang paling membantu kamu mengelola stres? Bagaimana percakapan atau tindakan mereka mempengaruhi keputusanmu untuk tidak mencontek? Narasumber menjawab, narasumber biasanya berbincang bersama Kak Shalsia karena obrolan mereka menyambung, dan Kak Shalsia juga kerap menyemangati narasumber sehingga hal itu memantapkan hati narasumber buat terus berusaha tanpa mencontek. Sedangkan kalau teman sekitar ketika masa ujian tiba, mereka malah menganggap narasumbernya itu saingan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan lingkungan kamu atau dengan lingkungan narasumber yang kerap mencontek, apakah itu berpengaruh terhadap rasa percaya diri narasumber? Apakah narasumber menjadi minder melihat nilai teman narasumber yang mencontek? Narasumber menjawab, itu sangat berpengaruh. Jadi narasumber merasa tidak percaya diri dan merasa kalah, tetapi ada momen ketika di mana nilai narasumber lebih tinggi karena hasil belajarnya lebih tinggi hasil belajarnya dibandingkan nilai teman-teman yang mencontek. Hasil analisis dari pertanyaan sebelumnya, yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow, narasumber sedang memenuhi kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Dukungan dari Kak Shalsa memberi ruang emosional yang aman untuk berbagi tekanan dan mendapatkan dorongan positif. Hal ini sangat penting untuk menjaga motivasi intrinsik agar tetap jujur dan tidak tergoda mencontek. Sementara itu, tekanan dari teman sebaya yang melihat ujian sebagai ajang kompetisi justru memperkuat tekanan sosial dan membuat narasumber menjauh dari lingkungan yang tidak suportif. Secara psikologis, hubungan yang penuh dukungan memungkinkan narasumber membuat keputusan yang lebih sehat dan sesuai nilai pribadinya. Next. Jawaban narasumber mencerminkan proses evaluasi diri yang berkaitan dengan perkembangan moral seperti dijelaskan dalam teori Lawrence Kohlberg. Narasumber mungkin berada pada tahap konvensional, yaitu mengedepankan nilai kejujuran dan integritas. Meski sempat merasa minder, keberhasilan yang diperoleh lewat usaha sendiri membuktikan bahwa pencapaian yang jujur justru lebih memuaskan secara emosional. Ini juga menunjukkan self-efficiency atau next ke slide sebelumnya. Ini juga menunjukkan self-efficiency atau keyakinan akan kemampuan diri yang berkembang secara bertahap, sebagaimana dijelaskan oleh Bandura. Ketika narasumber melihat hasil nyatanya lebih baik dibanding mereka yang mencontek, rasa percaya diri mulai terbentuk dari dasar yang lebih stabil dan sehat.
Baik, sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.